Kita banyak mendengar sekali keluhan-keluhan kecurangan di lapangan. Kami sangat mendukung, sangat senang kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal. Jadi kalaupun diadakan angket di DPR RI ini untuk menjaga demokrasi ini, supaya ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat luas ini bisa terjawab secara terang benderang. Jadi teman-teman yang lain tuh jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, dukungan dorongan untuk hak angket itu berlebihan. Kalau atas nama kecurangan pemilu. Kita juga menyaksikan dari tayangan-tayangan dari teknologi. Selamat malam saudara. Usulan menggunakan hak angket guna mengusut kasus dugaan kecurangan pada pemilu 2024 terus diwacanakan. Awalnya usulan ini disuarakan oleh PDI Perjuangan. Belakangan Koalisi Perubahan yang mengusung Capres Anies Baswedan juga menyatakan akan mendukung hak angket di Senayan. Sekarang bola ada di tangan PDI Perjuangan karena Koalisi Perubahan mengaku menunggu partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menginisiasi hak angket. Namun baik Megawati maupun Ketua DPR RI Puan Maharani belum bersuara terkait usulan ini. Sementara Partai Persatuan Pembangunan mitra koalisi PDI Perjuangan juga terkesan tak sejalan. Akankah usulan hak angket ini akan jadi kenyataan atau jangan-jangan menguap di tengah jalan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang M. Holid, juru bicara PKS. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam dan selamat datang Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik STMJ Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Cerlisa. Dugaan kecurangan di pemilu 2024 terus disuarakan. Kali ini, calon Presiden Ganjar Pranowo mendorong partai pendukungnya di Senayan untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan. Yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Ya kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Nah, Ganjar tidak sendirian. Desakan serupa juga disuarakan oleh Capres Anies Baswedan dan didukung oleh semua parpol yang berada dalam koalisi perubahan. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami, data sudah siap. Di sisi lain, kubu paslon Prabowo Gibran terang-terangan menentang. Dan jika itu diusulkan, mereka mengancam akan melawan. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Tapi usulan hak angket ini dinilai rentan menguap di tengah jalan. Karena partai koalisi pendukung paslon 03 dianggap kurang solid. Kalau ditanya seberapa lancar, andai saja kubu 01 solid, kubu 03 solid, tidak ada elemen kekuatan yang beredel, maka besar kemungkinan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit.
di saat yang sama, saya menduga ada sejumlah kekuatan politik juga di kubu 03. Ada feeling, meskipun perlu dikonfirmasi, tampaknya P3 merasa akan jauh lebih aman jika kemudian melakukan pendekatan terhadap siapa yang menang. Koalisi Perubahan sudah solid mendukung usulan PDI Perjuangan untuk membongkar dugaan kecurangan melalui hak angket di Senayan. Tapi Partai Persatuan Pembangunan, mitra PDI Perjuangan, justru menunjukkan keraguan. Lalu apakah hak angket ini akan jadi dilakukan? Atau justru akan menguap di tengah jalan? Kita bahas malam ini di Dua Arah. Polemik hak angket ini taktik atau gimmick politik? Saya langsung ke Bang Ciko. Bang Ciko, Koalisi Perubahan udah dukung hak angket, kenapa PDI Perjuangan terkesan maju mundur? Alhamdulillah, nggak ada yang maju mundur. Nggak ada yang maju mundur, tapi kan ini kita bicara soal sesuatu yang kita akan lakukan secara serius. Artinya semuanya harus dipersiapkan secara matang. Ya. Pertama, yang penting niat dan semangatnya dulu. Ya. Nomor dua, kita bicara soal strategi. Kita bicara soal pengumpulan bukti. Ya. Kita bicara apa aja yang akan menjadi topik utama di sana. Ya, topik utamanya tentu kita udah tahu. Topik utamanya adalah kecurangan pemilu. Di bawahnya ada subtopik apa? Politisasi bansos, putusan MK, penunjukan PJ Bupati dan gubernur, apakah itu berdampak pada pemilu itu sendiri, pada penyelenggaraannya, ya kan, siapa saja yang terlibat di situ. Itu yang harus benar-benar kita petakan, karena kita juga nggak mau, itu yang dikatakan tadi, kita nggak mau ini menjadi suatu hanya untuk sesuatu hal yang kontroversial gitu, seakan-akan kita berpihak pada rakyat. Kenapa saya bilang rakyat? Karena ini tentunya yang diinginkan rakyat, bukan not necessarily hak angket yang diinginkan rakyat, tapi rakyat ingin tahu apa sih yang terjadi di pemilu 2020. Tapi kenapa Bu Mega sama Mbak Puan sampai sekarang masih diam aja, belum ada komentar? Terserah mereka dong. Ya kan? Itu tadi, kan kita harus matang dulu. Kan kita tahu Bu Mega akan bersuara ketika semuanya sudah matang. Ya kan? Bu Mega tidak akan menjadi pelempar-pelempar isu dan lain-lain. Beliau akan tegas bersuara nanti pada saatnya. Bang Holid, benar nggak PKS sebenarnya masih nungguin PDIP sebenarnya jadi maju atau enggak? Jadi begini, kita harus melihatnya dalam skup yang lebih luas. Karena ada kegelisahan, kegalauan, keresahan publik yang begitu meluas. Sehingga DPR itu harus merespon itu. Ya. DPR itu harus merespon itu, jangan sampai keresahan, kegelisahan, kerisauan yang publik begitu luas, luar biasa ini tidak terkanalisasi, tidak tersampaikan. Dan saya pikir apa yang diinisiatif oleh teman-teman PDIP itu sangat bagus. Menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu hak angket, untuk mengungkap, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kenapa PKS setuju lewat DPR? Kenapa nggak lewat jalur MK aja? Kayak nah, ini kan ada dua pendekatan. Kan kalau kemarin sekjen kami mengatakan di MK udah ada pamannya. Jadi kita melihat ada semacam masalah trust juga di sini. Tapi itu adalah jalur konstitusional juga yang bisa digunakan melalui jalur MK dengan kita mengumpulkan bukti dan menggugat di MK. Tapi ini ada suatu aspirasi yang begitu besar dari masyarakat tentang what happened, apa yang terjadi dengan pemilu kita ini. Mulai dari pra pencoblosan ya, jauh-jauh dari itu juga, itu ada rentetan peristiwa-peristiwa yang membuat publik merasa apakah pemilu ini benar-benar jurdil. Dan inilah yang harus kemudian direspon oleh wakil rakyat di DPR RI. Dan tapi inilah kami menyambut baik Koalisi Perubahan, bukan hanya PKS, Koalisi Perubahan, PKS, Nasdem, dan PKB juga kemarin bertemu sekjen-sekjennya dan menyepakati kita menyambut baik inisiatif niat baik dari PDIP. Tapi yakin PDIP yang ngirim inisiatif atau membuka inisiatif ini kemudian nggak akan nguap di tengah jalan? Kami percaya dengan sebuah keyakinan dan niat baik itu, dan semoga ini akan menjadi sebuah langkah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar terbuka, transparan, seperti gelas ya, transparan gitu ya. Sehingga kita bisa membuka semuanya, apa yang disembunyikan itu bisa terungkap. Dan inilah hak angket, inilah akan menjadi sebuah cara untuk mengungkap hal tersebut. Bang Henry, mau dibikinin hak angket, menurut Anda ini perlu nggak sih dibikin? Kalau ditanya perlu, ya nggak perlu dong. Karena pertama saya ingin mengucapkan begini Mbak Alfiana, bahwa rakyat itu sudah dewasa. Ya. Pemilu tanggal 14 Februari itu berjalan baik dan lancar, damai. Nggak ada keributan. Kalaupun beberapa hari ada PSU kan cuma beberapa TPS saja. Maka menurut PAN kita hargai suara rakyat. Tapi biasa kalau Bang Ciko atau Mas Holid kalah ya memang begitu. Orang yang kalah biasanya cari-cari kesalahan, itu biasa. Kami maklumi begitu kan. Nah oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada rakyat. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa cuma Pilpres yang dipersoalkan? Padahal kan pemilu itu ada 5 kotak suara kan.
ada kabupaten kota, ada provinsi, untuk DPRD-nya, ada RI, ada DPD. Kan di jam yang sama, panitianya sama, bilik suaranya sama. Kenapa ribut cuma capres doang? Dan menurut saya Mbak Lipiana, semua A sampai Z, saya ini kan alhamdulillah pembuat undang-undang ya, undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, kanal-kanal yang ingin kita lakukan ketika demokrasi itu berjalan sudah lengkap. Jadi ketika misalkan ada persoalan pemilu, ada pelanggaran, itu kan ada Bawaslu, ada Gakumdu. Ya. Kemudian kalau ada perselisihan hasil, ada MK. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Maka sifatnya final dan mengikat. Kenapa begitu? Kita perlu kepastian hukum. Karena kita ini memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu artinya ada estafet kepemimpinan. Dan tanggal 20 Oktober itu batas akhir priorisasi perintah Pak Jokowi. Tidak ada istilah PLT Presiden dan sebagainya. Oleh karena itu angket menurut saya tidak relevan. Gak relevan, oke. Gak relevan, sangat gak relevan. Karena angket itu butuh waktu yang panjang. Hari ini aja DPR masih reses. Perlu ada 25 orang dengan fraksi yang berbeda. Perlu ada dibawa ke Bamus. Kemudian dibawa ke paripurna panjang. Oke, jadi menurut saya yang paling tepat bawa ke MK saja. Ke Bang Ciko, hak angket itu nggak relevan. Jangan-jangan cuma gimmick politik kali? Enggak lah, itu kan pendapat dari orang yang mau diangket kan gitu ya. Itu wajar aja kan seperti tadi. Nah, tapi tadi tunggu dulu. Yandri itu kan jadi tadi juga bicara soal pencoblosan. Dia bicara hanya satu sesi dari pemilu itu sendiri. Mas Holik tadi bilang sudah jelas, ini terjadi rentetan-rentetan kejadian. Nah, kalau kita bicara soal Bawaslu, kita bicara soal MK, itu kan yang ideal ya. Tapi kan kita udah jelas, Bawaslu ini tidak menindak Gibran yang bagi-bagi susu, di mana itu adalah bagian dari kampanye dia, ya kan? Makan gratis bagi susu, ya kan? Itu tidak ditindak. Nah, kita bicara PJ gubernurnya tidak menindak juga, walaupun itu melanggar. Ya, kalau itu pasangan itu nggak juga dulu. Nah, itu artinya apa yang itu dilakukan kan tidak bisa dibawa ke MK. Ini cuma contoh kecil, ini cuma satu contoh. Tapi banyak contoh-contoh lain yang sifatnya kalau melanggar itu bukan hanya 02, 03 juga dan terstruktur. Jadi ini yang harus dilihat. Masyarakat jangan merasa bersih sendiri. Masyarakat tahu siapa yang dia coblos di hari pencoblosan. Masyarakat tahu siapa yang tetangganya coblos. Betul nggak, Mas Walid? Mereka tahu semua. Mereka tahu suasana di situ, dan kemenangan yang sekian puluh persen itu tidak masuk akal. Itu satu. Dan apa yang terjadi pembagian-pembagian bansos dengan politisasi. Bang Zul ya, senior saya di PAN dulu ya. Bang Zul itu bicara soal ini dari Jokowi ya kan. Dan itu kan mengarahkan artinya apa? Artinya harus pilih anaknya Jokowi. Hal-hal seperti itu tidak bisa ditindak, tapi itu terjadi. Nah, semua itu terjadi dan masyarakat melihat, dan masyarakat ingin ini semua ditindak. Dan salah satu kanal yang konstitusional adalah hak. Jadi kalau ada pelanggaran, kita juga simultan melakukan ini dengan MK. Kalau ada pelanggaran itu di mana? Kita juga lagi cari juga pelanggaran dan kecurangan. Ada juga, kita juga dapat videonya di Wonosobo untuk mendengarkan ke 03. Ada juga. Nanti jadi bisa pembelaan juga di hak angket nanti ketika angket itu berjalan. Silakan aja. Iya kan? Bang Ciko, ini pemilu. Nggak ada yang nggak tepat. Ini hak konstitusional anggota parlemen. Tepuk tangan dulu. Oke. Yang menentukan Mahkamah Konstitusi. Dan ini udah bertahun-tahun di harusnya lebih tahu bahwa dia punya hak-hak yang tidak bisa makanya karena saya pembuat undang-undang, boleh. Pemilu itu sudah ada prosedur umumnya gitu loh. Anggota parlemen itu salah satunya adalah penyambung lidah masyarakat. Masyarakat itu animonya jelas. Setiap hari kita lihat di depan KPU ada orang bakar ban. Kita mau lebih besar dari itu kan, kita nggak mau. Kita harus menggunakan kanal yang konstitusional, dan salah satunya adalah melalui menggulirkan hak angket. Bang Ciko, sekarang saya mau tanya dulu. Bang jangan terlalu berapi-api tapi nggak tahu masalahnya. Jangan putus. Saya mau nanya, Bang Yandri tadi kan ngomong gini, ya biasa sesuatu itu kemudian dilakukan karena kalah satu. Terus kemudian Bang Yandri juga tadi bilang gini, pileknya diterima, kenapa pilpresnya hasilnya nggak diterima? Nanti kita, itu yang saya katakan, apa yang kita sedang persiapkan ini kan belum ada yang tahu juga apa yang sedang kita persiapkan. Artinya intinya kita mau menyelidiki penyelenggaraan pemilu. Kan kita nggak bilang pilpres apa-apa, kita bilang penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Kita harus membedakan dua hal. Pertama adalah sisi elektoral, kita bicara tadi masalah menang kalah dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah demokrasi. Kita harus beyond elektoral.
Kita harus berpikir demokrasi, menyelamatkan suara rakyat, menjalankan pemilu yang jurdil. Suara rakyat Dan selamat, inilah tanggal 14 yang harus Februari kita selamat, lakukan. Mas Solid. Jadi Mas Yandri begini. Karena suara jadi Anda kita rendah, begitu ngomongnya. Oh, kata siapa rendah? Jadi Lo kan kita- kalah. Loh, ya kalah kan? gimana? Lo kalah. KPU udah mengumumkan belum? Insya Allah kalah. Nah, KPU belum mengumumkan, Anda Insya berdasarkan Allah quick count. kalah, Kan? ya Nggak boleh. Kita berkol Nah, insya Allah. Jadi kita harus Tapi kan yang pasti PDI Perjuangan ini soalnya masalah paling banyak. elektoral. Kan itu Mas juga. Yandri. Masa kita harus ngomong begitu? Yandri. Kan nggak lucu. Kalau kita bilang PAN kan separuhnya PDI Perjuangan nggak lucu. Jangan di sini lah kita bicara-bicara. Jangan begitu. disimplifikasi, Iya itu kan? masalah Pak, gitu. menangkal elektoral. Kita harus melihat ini, kembalikan kepada relnya. Masalah demokrasi kita Ya. itu seperti apa? Karena setting kondisinya saat ini ada putra presiden yang ikut kompetisi Oke, di sini. sekarang Ada yang gini. Dan salah, rentetan peristiwa itu Nggak. bermasalah. Baik. Ada Salah. putusan MK, ada putusan DKP, Gibran dan maju macam cawapres itu sebagainya. nggak ada yang salah Dan itu. disinilah kita harus melihat. Justru Halid. itu harus kita bongkar. Nggak ada yang Dengan salah hak itu. angket itu, apakah ada Dari mana keterlibatan? salahnya? Nggak ada yang Apa salah adakah itu. intervensi? Apakah ada keberpihakan? Oke. Bang Halid tenang. Iya. Sekarang gini. Tenang aja, tenang aja. Kalau Proses P- panjang. Penunjukan PJ Gubernur untuk Nah, tidak menghukum ya. Gibran ketika melakukan kesalahan. Ini yang harus kita bongkar, Mas bongkar Yandri. semua. Oke, sekarang saya ngomong ya, tenang. Kalau tadi kan PDIP itu kan menginisiasi, tapi P3 bilang nggak perlu bikin Iya. hak angket. Kalau yang 03-nya nggak satu satu orang suara, di apakah P3? PKS masih akan terus lanjut? Nanti Jadi jawabnya begini. usai jeda di Duara.